era tahun pertama operasional LPI 2021 ini akan kebut habis-habisan melihat kerja-kerjaan utama di bidang infrastruktur, yaitu membangun 34 ruas jalan tol, 4 pelabuhan, 4 proyek bandara. Dibutuhkan dana hampir 460 miliar US atau setara 6.633 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Sahputra, hari ini akan menyampaikan kembali dalam catatan hukum potret hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini. Lagi-lagi BUMN akan diangkut asetnya oleh lembaga pengelola investasi atau dikenal dengan LPI. Rekan-rekan, pengoperasionalan kelanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah disahkan akan semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha milik negara dengan membuat turunan aturan yang lebih teknis, yaitu dengan adanya Peraturan Menteri BUMN Nomor 03/MBU 03 2021 yang disahkan pada tanggal 29 Maret 2021 yang merevisi aturan tata cara penghapusan aktiva tetap BUMN. Kebijakan ini pasti memunculkan banyak pertanyaan, termasuk keresahan akademik, sehingga tidak bisa dijawab secara normatif saja, secara tekstual saja. Jadi mau tidak mau harus melihat kontekstualnya, kenyataan hukumnya, realitas prakteknya nantinya, bagaimana pengoperasionalan tentang kebijakan BUMN ini. Sehingga tidak muter di tempat dengan jawaban yang seolah-olah tidak ada kepastian. Jawaban yang kadang diberikan antar sesama penyelenggara pemerintah yang masih berbeda, masih saja menimbulkan pertanyaan di publik. Ini kan bukan jawaban namanya, tidak membuat sebuah pertanyaan atau permasalahan menjadi terang benderang. Padahal ilmu itu, objek kajian dan syarat kajiannya harus sistematis, harus terukur. Apalagi ini berkaitan dalam hal tata kelola usaha aset negara. Rekan-rekan, jika dilihat dari anatomi Peraturan Menteri BUMN, selanjutnya disandingkan dengan Peraturan BUMN sebelumnya, yaitu Peraturan BUMN Nomor 2/MBU tahun 2010 yang disahkan pada 23 Juli 2010, maupun Peraturan Menteri BUMN Nomor 22 MBU 12 2014, sangat tampak karakteristiknya yang berbeda, tujuan yang dituju juga berbeda. Pada Peraturan Nomor 02 maupun 22 MBU 2014 yang mau diperkuat adalah produktivitas hasil optimal dan tata kelola yang baik dalam tubuh BUMN maupun dalam kepentingan umumnya. Namun melalui Peraturan Menteri BUMN terbaru ini, yaitu dalam Peraturan 03 2021 yang disahkan 29 Maret 2021, lebih pada memberikan dukungan optimal pelaksanaan kepada lembaga pengelola investasi LPI dan termaksud peluang dipindah tangankan dan penghapus bukuan aset BUMN dipindahkan ke lembaga pengelola investasi atau LPI sebagaimana diatur dalam pasal 5F bahwa pemindahan aktiva tetap BUMN dapat dilakukan apabila diperlukan, ingat digarisbawahi, apabila diperlukan oleh LPI secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk LPI. Dan diatur pula dalam peraturan BUMN terbaru ini dalam pasal 9A bahwa perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf F dan pasal 9 huruf H adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh LPI atau perusahaan yang dikendalikan oleh LPI. Jadi tampaklah di sini eksistensi kehadiran Peraturan BUMN Nomor 3 Tahun 2021 guna memperkuat kinerja operasional LPI, apalagi mengacu pada konsiderannya dan esensi perubahan dalam batang tubuh melalui pasal-pasal yang disebutkan tadi, bahwa Peraturan Menteri terbaru ini sangat mendorong
eksistensi kepada LPI. Sementara diketahui kedudukan LPI begitu disahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja sangat kuat bagai super body, ditambah lagi LPI yang independen, serasa menara gading yang tak tersentuh. Bahkan bisa dikatakan LPI ini dibonusin sebagian peran Menteri Keuangan Republik Indonesia telah didelegasikan pada lembaga yang punya dan diberikan kewenangan khusus ini. Hal ini dilakukan dan dapat dilakukan oleh organ LPI sebagaimana kalau kita lihat diatur dalam pasal 154 ayat 3 dan pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Rekan-rekan, padahal jika dilihat dari aspek bantuan permodalan, kelembagaan ini sama-sama awalnya dimodali dari pemerintah. LPI dimodali oleh pemerintah 75 triliun, termasuk jika rugi atau kurang, modalnya akan ditambah pemerintah. Begitu juga dengan BUMN saat ini diberikan PSO, disubsidi pemerintah atau ditalangi pemerintah. LPI ini spektrumnya luas, karena LPI dapat mengelola investasi, bertugas merencanakan, termasuk mengawasi dan mengendalikan investasi. Begitu luasnya fungsinya. Selanjutnya, lembaga ini juga dapat melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, dan menentukan calon mitra investasi dan memberikan serta menerima pinjaman. Rekan-rekan sekalian, apalagi mekanisme bekerjanya organ di dalamnya sangat fleksibel, sulit untuk diintervensi lembaga ini, termasuk sulit pula untuk dibubarkan. Karenanya payung hukumnya yang independensi, lembaga ini sangat kuat. Organ manajemennya langsung ditunjuk oleh eksekutif dan mendapat dukungan maksimal dari negara. Termasuk yang paling utama dalam menjalankan usaha, jika modal kurang akan dibantu negara, di mana lembaga ini hanya bertanggung jawab langsung pada presiden. Disinilah terkadang muncul banyak pertanyaan yang seolah-olah lembaga ini mirip dengan kinerja lembaga BUMN bila dilihat dari aspek modal yang sama-sama dimodali negara dan negara ikut tanggung resiko jika terjadi kerugian atau kurang modal. Jadi, andai kedepannya LPI juga melakukan kebijakan terus mengalami kerugian, ya pasti minta talangi lagi, minta subsidi negara lagi. Namun, kenapa pertanggungjawabannya ke negara kesannya lebih disederhanakan? Ini yang menjadi banyak pertanyaan dan harus clear. Rekan-rekan, padahal diketahui di era tahun pertama operasionalnya LPI 2021 ini akan kebut habis-habisan melihat kerja-kerjaan utama di bidang infrastruktur, yaitu membangun 34 ruas jalan tol, 4 pelabuhan, 4 proyek bandara, dibutuhkan dana hampir 460 miliar US atau setara 6.633 triliun, di mana pemerintah tidak punya dana sebesar angka tersebut. Pemerintah baru memiliki sekitar dana 300 triliunan, ada kekurangan 6.000 triliunan, padahal proyek ini jadi target yang harus diselesaikan. Di mana saat ini diketahui juga adanya kesenjangan kan angka-angka tadi antara kemampuan pemerintah pendanaan domestik dengan angka pembiayaan infrastruktur nasional. Ada pepatah bijak menyatakan atau orang tua-tua dulu menyatakan, jangan sampai lebih besar pasak dari tiang, bisa berakibat bahaya. Jadi ini harus teliti, harus hati-hati, tidak boleh sesuka hati. Rekan-rekan, diketahui pengawasan atas lembaga ini kurang maksimal. Check and balance-nya dari lembaga internal pemerintah kurang difungsikan karena cukup di tingkat eksekutif dan organ Dewan Pengawas LPI. Dan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang LPI ini tidak ada peran atau kurang berperannya fungsi DPR, termasuk BPK, begitu pula KPK. Mata rantai sistem pertanggungjawabannya terputus atau diputus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Cukup LPI, Presiden, tanpa melibatkan organ yang ada seperti BPK, KPK, termasuk lembaga penegak hukum. Jadi ini seolah-olah dikesampingkan alat kelengkapan pengawasan organ negara, termasuk tidak dapat masuknya lembaga audit resmi negara dan penegak hukum. Malah untuk LPI terkesan pemerintah banyak toleransinya dengan membuat sistem kinerja dan pengawasannya sendiri. Check and balance untuk LPI ini tidak sama. Ini bisa jadi resiko dan berdampak ke depannya.
Begitu LPI dihadapkan dengan kasus-kasus konkret dan benar-benar terjadi di tubuh LPI, akan terjadi kekisruhan yang panjang. Rekan-rekan, padahal prakteknya masih dilihat adanya fenomena saat ini ataupun kondisi modal sosial birokrasi pemerintah yang masih kurang baik. Masih terlihat dalam praktek perilaku antar kementerian saling ego sektoral. Perintah presiden apa, yang dilakukan menteri apa. Tentang tema data saja, antar kementerian masih bisa beda bagaimana mengemas formulasi solusi atas suatu persoalan. Ditambah kebijakan antar menteri yang kadang masih saling kontroversi atau debatable. Ironisnya lagi, di ring pemerintahan juga tega untuk melakukan korupsi. Ini yang menjadi keresahan dalam masyarakat, sehingga mau tidak mau kita semua sebagai masyarakat harus terus aktif untuk mengawasi, termasuk memberikan masukan agar LPI ini tidak salah arah, agar konsolidasi orkestra pemerintahan di sini harus solid, agar tidak saling gaduh tanpa solusi dan kerja nyata. Rekan-rekan sekalian, saya, kita, dan Anda semua sebagai bagian komunitas publik berhak tahu atas akuntabilitas kinerja BUMN, termasuk aturan Menteri BUMN yang mengatur LPI. Karena LPI adalah badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah. Modal awalnya bersumber APBN di tahun 2020 lalu, sekitar 75 triliun. Maka jangan pula karena sifat lembaga ini yang cenderung diistimewakan, bukan berarti ia bebas atau tidak bertanggung jawab pada rakyat, karena uang tersebut berasal dari negara. Maka LPI dalam kinerjanya harus jelas terkait wujud pertanggungjawabannya, penggunaan anggarannya atas hasil yang dicapai, serta sejauh mana realitas capaian kinerjanya yang dihasilkan dengan terpenuhinya pada pelayanan kepada masyarakat. Bukan tiba-tiba expose ke publik hutang yang menumpuk. Ini harus jadi catatan LPI. Pengaturan pertanggungjawaban lembaga ini harus lebih rinci adalah satu keharusan dan menjadi suatu hal yang penting agar negara tidak dikesampingkan, negara tidak dikalahkan. Maka Undang-Undang Cipta Kerja harus digunakan sebagaimana tujuan awalnya. Apa indikatornya? Melalui undang-undang ini dan turunannya harus mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, yang adil dan makmur. LPI harus bisa mewujudkan tujuannya, yaitu meningkatkan nilai-nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Apalagi undang-undang ini didaulat sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang yang komprehensif. Jadi undang-undang ini harus membuat masyarakat lebih nyaman, lebih sejahtera. Undang-undang ini harus bisa merangkul semuanya, termasuk menumbuhkan masyarakat, bukan pula menjadi hak eksklusif pemerintah dan hanya diketahui oleh organ LPI. Maka, di balik dialektika atau debatable ilmiah atas revisi dan terbitnya peraturan Menteri BUMN ini yang dilakukan melalui penyisipan pasal-pasal yang memuat aturan baru, jangan pula regulasi ini menjebol Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ada batasan tegas yang terpenting, pemerintah tidak melepas BUMN yang mengelola cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk atas nama bentuk komitmen pemerintah guna mempercepat operasional LPI adalah sah-sah saja, tentunya dengan harapan agar LPI dapat membawa warna baru, menunjukkan prestasi, dan mampu meningkatkan dana kelola investasi dengan tata kelola yang baik dan profesional. Karena apapun aturan hukum yang dibuat, maupun wadahnya, organnya, badan hukumnya, termasuk nama badan usahanya, semua usaha atau organisasi itu harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan nasionalisme yang tinggi, bukan nasionalisme yang sempit. Sebagai akademisi, sudah tugas kami untuk mengingatkan, menyampaikan agar suatu ketika para penyelenggara negara tidak menyalahkan akademisi dan mengatakan, kenapa tidak diingatkan? Seolah kehilangan daya kritik akademisi, karena kami pendidik tetap kokoh sampai saat ini pada isu-isu kemanusiaan,
kepentingan umum guna membangun peradaban bangsa. Semua kembali pada Bapak Ibu para penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk memfollow up atas regulasi Menteri BUMN ini yang bisa jadi peluang atau terobosan. Namun, jika Bapak Ibu penyelenggara negara abai, tidak taat azas, dan menjebol Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak hati-hati, ini bisa jadi akan berdampak pada bangsa Indonesia, pada nasib Indonesia, pada anak turunan kita di masa yang akan datang. Maka BUMN akan berpindah tangan satu persatu. Karenanya Bapak Ibu yang terhormat, yang mempunyai kewenangan, tuntaskanlah persoalan BUMN ini. Sisir hulu hilirnya, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Torehkan tinta emas dalam pengabdian saudara-saudara sebagai penyelenggara negara. Buatlah Ibu Pertiwi tersenyum atas kerja tuntas, kerja cerdas yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ayo semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya membangun masa depan. Saya Azmi Sahputra. Sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.